Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11, yaitu tentang fluida dinamis. Pada bahasan pertama dari bab fluida dinamis, kita akan mempelajari tentang fluida ideal. Jadi fluida itu memiliki nama lain zat cair. Fluida atau zat cair itu dibedakan menjadi dua. Pertama, yaitu fluida statis. Fluida statis itu seperti pembahasan pada video sebelumnya, yaitu fluida yang diam, tidak mengalir. Kemudian yang kedua, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak, mengalir. Fluida dinamis itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida sejati. Fluida sejati ini termasuk fluida yang benar-benar ada di lingkungan kita ya, atau ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua yaitu fluida ideal. Fluida ideal artinya ini hanya ada dalam teori itu. Jadi tidak benar-benar terjadi. Yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah ciri-ciri dari fluida ideal. Fluida ideal itu memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu aliran fluida bersifat stasioner atau tunak. Jadi fluida ideal itu memiliki sifat tunak, yaitu fluida yang mengalir dengan kelajuan tertentu. Pada suatu penampang dia akan memiliki kelajuan yang sama. Artinya seperti ini. Dalam gambar ini ada sebuah penampang. Nah, titik A dengan titik di bawahnya di sini, kemudian di bawahnya di sini, dan di bawahnya ini. Misalkan ini kita tarik garis kayak gini, nah dia akan memiliki kelajuan yang sama. Sama dengan misalkan titik B. Titik B ini misalkan di bawahnya titik B, kemudian di bawahnya lagi, itu juga akan memiliki kelajuan yang sama. Itu adalah ciri dari fluida ideal. Kenyataannya tidak seperti itu. Contohnya aliran sungai. Aliran sungai ini dalam penampang melintang seperti ini, dia pasti memiliki kelajuan yang berbeda-beda. Inilah yang kita sebut dengan fluida sejati. Itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua dari fluida ideal yaitu fluida itu bersifat tidak termampatkan alirannya. Artinya fluida ideal dia tidak akan mengalami perubahan massa jenis ketika ditekan. Kenyataannya tidak seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya fluida ketika dia ditekan, maka massa jenisnya akan berubah. Kemudian ciri yang ketiga dari fluida ideal, aliran fluida ideal itu bersifat tidak kental atau non-viskos. Jadi gini, kecenderungan untuk menghambat aliran dalam fluida itu kan namanya viskositas, sama seperti pembahasan video sebelumnya. Artinya gini, semakin kental fluida maka gaya hambatnya semakin besar. Contohnya misalkan ketika kita menuangkan oli, kemudian kita menuangkan air putih, itu pasti viskositasnya akan lebih besar oli daripada air putih. Itu contoh dari fluida sejati. Contoh lain adalah lava. Jadi lava ini contoh dari fluida sejati. Viskositas lava itu akan semakin berkurang dengan bertambahnya suhu. Sebaliknya, kalau misalkan suhunya semakin berkurang, maka viskositasnya akan semakin besar. Kenyataannya fluida ideal dia tidak memiliki viskositas. Ya. Artinya dia tidak memiliki gaya hambat. Itulah fluida ideal. Ciri yang keempat dari fluida adalah aliran fluida bersifat tidak rotasional. Jadi fluida ideal itu alirannya tidak dapat diputar ya. Aliran dalam fluida itu bersifat linier. Artinya dia mengikuti garis arus atau yang kita sebut dengan laminer. Jadi titik di belakang ini akan mengikuti titik yang di depan. Ini juga sama. Titik ini diikuti oleh titik ini diikuti oleh titik di belakangnya terus dan seterusnya.
Sehingga dari aliran laminer ini jadilah aliran linier. Itu fluida ideal. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, fluida itu bersifat turbulen. Itu contohnya misalkan air keran, kemudian aliran air itu bersifat turbulen. Untuk menyatakan batas aliran fluida dikatakan bersifat laminer atau turbulen, maka digunakan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini didapatkan dari eksperimen ya, dengan persamaan yaitu NR sama dengan rho dikali V dikali D per eta. Dengan rho nya massa jenis, V nya viskositas, V nya kecepatan aliran, dan D nya diameter tabung. Nah, berdasarkan bilangan Reynolds, aliran fluida itu dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau nilai bilangan Reynolds-nya di bawah 2300, maka aliran itu disebut dengan aliran laminer. Jika di atas 4000, maka aliran turbulen. Jika antara 2300 sampai 4000, maka aliran bersifat transisi. Oke, sekarang latihan ya. Jadi kerjakan latihan berikut ini berdasarkan video yang sudah dijelaskan.